Tetapi ilmu pengetahuan itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya manakala tidak dibarengi dengan moral, dengan attitude budi pekerti, dengan akhlak. Ingat ya, kehancuran bangsa ini antara lain adalah karena soal merosotnya moral, merosotnya akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biwali Channel. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh ulama Banten terkait ada statement atau pernyataan yang viral di media sosial dari salah satu dosen atau guru besar bahkan akademisi terkait penghinaan terhadap presiden. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat cuplikan video berikut ini. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Baik, telah hadir di hadapan kita salah satu tokoh ulama Banten yang juga Ketua Dewan Pembina Bintang 9 Wali, sekaligus kalau tidak salah Dewan Pembina Santri Milenial Banten. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai izin, kita ingin diskusi bincang-bincang sore ini, kita ingin membahas soal statement yang viral. Nah, tadi kita sudah tampilkan videonya Pak Kiai. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai, apa bisa diwajarkan ada statement yang menyebut presiden ke-8 adalah bajingan tolol yang dikeluarkannya oleh seorang tenaga pendidik? Kira-kira begitu. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Singkat saja ya. Manusia itu termasuk golongan makhluk hidup, hewan yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Artinya tentu manusia itu berbeda dengan kerbau, dengan sapi, dengan mbek gitu ya. Kambing ya. Iya, manusia itu adalah makhluk yang hayawanun natiq. Manusia atau makhluk yang berpikir. Makhluk yang berpikir. Makhluk yang berpikir. Kemudian itulah sebabnya kan manusia dinamis. Salah satu yang membekali manusia bisa dinamis itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan itu akan menjadi sangat-sangat berbahaya manakala tidak dibarengi dengan moral, dengan attitude budi pekerti, dengan akhlak. Seseorang tinggi ilmunya sekalipun tanpa akhlak, tanpa attitude, tanpa etika, moral, budi pekerti, itu susah. Bukan susah, justru rusak, dan dia makhluk manusia yang hina dina, bahkan lebih rendah daripada binatang melata. Lebih hina kedudukannya dari cacing. Dari cacing ya? Dari cacing. Kalau manusia itu tidak punya adab atau attitude. Iya. Nah, ini kan sebetulnya bukan per hari ini saja yang viral sebetulnya Pak Kiai. Seorang Bung Rocky Gerung itu sering mengeluarkan statement-statement yang bikin lumayan ramai di media sosial. Dulu pernah menyebutkan dungu, ya, bajingan tolol juga bukan hanya hari ini dan bukan hanya terhadap presiden sekarang. Tapi sebelumnya juga ada, tapi tidak ada tindakan pidana itu Pak Kiai. Ya, itu tadi, karena itu menyangkut etika. Jadi aspek sosiologis ya. Sulit dipidanakan. Dan justru ini lebih berbahaya. Kita ingat nggak peristiwa ketika ada rancangan undang-undang kalau saya, yang soal penghinaan itu, kan rame-rame ditolak itu. Ya artinya kecuali ada satu perangkat perundang-undangan, perangkat hukum yang memasukkan kategori yang kayak seperti tadi, penghinaan terhadap simbol negara, sebagai delik pidana misalkan ya. Iya. Hemat saya penting itu harus masuk delik pidana. Sebetulnya ya diatur. Mengapa saya katakan penting? Karena kalau nih saya nih punya orang tua nih dulu udah meninggal ya, orang tua saya. Itu sejak kecil diajarin etika yang paling utama. Betul. Sehingga ketika sudah bisa bicara apa gitu, kalau mulut kita itu nyebut orang dengan kebun binatang, dengan yang tidak pantas lah, tidak layak, itu dimarahin. Oh, dimarahin. Dimarahin. Karena apa? Adab itu, akhlak itu, moral itu di atas ilmu.
kedudukannya lebih kedudukannya. tinggi. Sebab kalau ilmu tanpa akhlak, tadi yang saya sebut bahaya. Begini ya, orang kurang ilmunya bodoh lah katakan gitu. Kalaupun dia menjadi pencuri paling nukerin sendal di musola, di masjid, dua pasang aja. Ya, tapi kalau orang berilmu, pabrik sendalnya bisa dicuri. Pabriknya bisa dicuri ya. Ada istilah makan aspal, hebat kan? Orang makan aspal, makan batu, makan pasir, makan gedung. Itu karena kurang melekat soal moral, soal akhlak, soal adab, gitu. Nah, kembali tadi Pak Kiai, kalau saran Pak Kiai tadi ini mestinya dimasukkan kepada aturan atau perundang-undangan, ya, karena ini kalau tidak dimasukkan, contoh misalkan terhadap simbol negara harus kalau dihina, ini tidak ada jerah hukum yang pada akhirnya orang bebas berekspresi untuk menghina presiden, ya, atau simbol-simbol negara. Iya sebetulnya tadi tuh saya katakan. Jadi percontohan buruk Pak ya? Bukan percontohan buruk, justru kalau ini penghinaan ya, lisan yang menyakitkan orang lain, ini akan mendidik karakter anak-anak generasi yang akan datang ini akan lemah moralnya, akan lemah attitude-nya, akan lemah budi pekertinya. Saya punya anak loh, khawatir juga. Fenomenanya kan memang hari ini bukan hanya Rocky Gerung tuh, ada yang mengaku keturunan Rasul juga tuh kan, yang sering berkata-kata yang ya kalau secara syariat justru itu melanggar apa yang disampaikan Rasulullah. Ya, bangsat lah, kodok lah, apalah gitu ya. Simbol negara. Simbol negara itu. Jadi kodok. Dan sebetulnya kan bukan hanya simbol negara. Namanya kias aulawi itu. Kalau kepada orang biasa saja siapapun tidak boleh menghina kepada siapapun, apalagi terhadap orang-orang yang status dan kedudukannya sebagai pemimpin. Atau ada pandangan lain di mata dunia, bisa buruk juga ya kalau simbol negara sampai di... Ya kan berbeda ya. Seliberal-liberalnya Amerika misalnya, ya saya pikir kesantunan itu sebagai karakteristik manusia. Betul. Ya kalau kambing apa mau main seruduk juga kan boleh. Tapi kalau manusia kan ada dia, hewan. Jadi kalau orang itu tidak memasang etika, tidak memasang asa dan rasa lah ya, itu artinya orang karakteristiknya sudah kayak hewan, di luar manusia. Ingat ya, kehancuran bangsa ini antara lain adalah karena soal merosotnya moral, merosotnya akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Karena itu waktu itu saya sangat mendukung sekali ada undang-undang yang memasukkan penghinaan sebagai delik. Tapi kan kemudian ada itu kemudian kan mereka ini kan bagaimana mengkerangkeng demokrasi. Ya beda dong menyampaikan aspirasi, ya, mengekspresikan aspirasi itu beda dong dengan menghina. Tapi alasannya demokrasi ya. Masa demokrasi bebas? Berarti kambing juga masuk kategori demokrasi. Jadi demokrasi itu kan harus ada. Ya itulah karakter manusia. Ada batasannya ya. Nah, yang jelas ini sudut pandangnya kita kan ini kan manusia. Manusia. Apalagi kalau ditilik dari kacamata agama Islam ya. Itu menjaga lisan itu betul-betul perintah Rasul. Tidak boleh orang itu mengeluarkan kata-kata apalagi perbuatan yang dapat menyakitkan perasaan orang lain. Nah kalau kita yang punya anak ini prihatin loh. Ada orang berkata-kata kasar sebagai seorang pendidik nggak pantas. Tidak pantas. Waduh, yang namanya pendidik itu bukan hanya memberikan pelajaran sehingga orang tahu, tapi juga soal etika, soal akhlak, membangun karakter. Betul. Gitu. Membangun karakter. Wallahu a'lam bishawab nih Rocky Gerung nih gimana nanti mahasiswanya. Untung ngajarin mahasiswa udah gede-gede. Coba kalau ngajarin anak SD, anak SMP. Gitu. Bahaya itu. Bahaya ya. Bahaya. Kalau tingkat mahasiswa masih bisa berpikir untuk jadi, saring. Maka diserukan aja lah kepada DPR RI untuk bagaimana tadi, sebab innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Hancurnya sebuah bangsa ini karena apabila moralitasnya, akhlaknya, attitude-nya sudah merosot. Sehingga kedudukan manusia itu lebih rendah daripada binatang melata. Jadi menjaga lisan itu penting. Kalau sampai tidak ada aturan yang dibuat oleh negara terkait simbol penghinaan terhadap negara itu, kayaknya akan menjadi virus-virus yang sangat luar biasa. Iya, apalagi kan media sekarang ini kan ada di kantong-kantong kita, dari kantong anak-anak kan. Gitu. Oke,
statement terakhir, closing statement buat Bung Rocky Gerung biar nonton video ini, atau minimalnya Bung Rocky Gerung juga harus berpikir soal agar berpikir. Kan sebetulnya dia orang berilmu ya. Sesekali lah ngajarin anak SD, sesekali jadi guru di tingkat usia dini gitu, agar bagaimana kita bisa juga memperhatikan, merasakan betapa pentingnya melakukan pendidikan terhadap anak-anak ya, yang kelak dewasa berkarakteristik moralnya kuat, imannya kuat, pengetahuannya kinclong, gitu kira-kira. Pesan untuk generasi muda melihat fenomena ini. Generasi muda, akhlak itu yang utama, lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu pengetahuan. Tetapi ciri-ciri orang berilmu tingkat tinggi itu pasti berakhlak. Kalau dia punya ilmu tinggi pasti berakhlak. Iya, artinya dia sudah menguasai pengetahuan, menjiwai pengetahuan. Gitu. Kalau masih kayak begitu berarti belum lulus, belum punya ilmu. Ya, pengetahuannya masih di luar kepala. Di luar kepala. Belum masuk dalam kepala. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Kita jaga waktunya. Ya, kita jaga sama-sama akhlakul karimah. Ya. Baik sahabat Biwali Channel, tadi kita sudah berbincang-bincang bahwa akhlak itu nomor 1, karena ilmu tanpa akhlak insya Allah akan rusak. Makanya akhlak harus dikedepankan daripada ilmu. Orang berakhlak insya Allah dia berilmu. Kalau orang berilmu belum tentu juga dia berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.